Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid As-Sinah rahimakumullah. Nabi itu memiliki keistimewaan yang banyak, yang dalam lembaran ini manakala kita baca-baca, di antara dari sekian faedah itu Allah selamatkan dari apa yang namanya kebakaran, apa yang namanya kemalingan, apa yang namanya cobaan, musibah. Itu ndak akan ngalamin orang yang kalau malam baca sekali, pagi baca sekali. Ndak banyak-banyak. Ini yang disebut dengan khosaisul Mustafa. Qatu taha mutlaqan abada wa matasa abas lan fi mada zamani. Kita baca sama-sama. Lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa matasa abas lan fi mada zamani min hudawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wala yura asru baulin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yara zillahu fi syamsi dhu fatani kitfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif ya dhabi tatani hadhil khasaisu fadhatakun aminan min syarri narin wa surraqin wa mihani ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kita bahas satu persatu dari yang kita baca sama-sama. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abadan. Lam yahtalim tidak pernah bermimpi, qattu sama sekali, toha oleh orang yang namanya Toha. Nabi Muhammad tuh nama lainnya 201 nama. Di antara namanya Toha. Kan ada tuh di Quran surat Toha ya. To itu nilai angkanya 9. H itu nilai angkanya 5. 9 ditambah 5 14. Artinya wahai bulan purnam tola al badru tuh. Nabi Muhammad itu nama lainnya Toha. Toha ma anzalnal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Itu Toha tuh. Nabi Muhammad itu jamaah tidak pernah mimpi dalam seumur hidupnya. Mimpi bersetubuh. Artinya mimpi bersetubuh itu bagaimana? Jadi Nabi itu hebatnya, yang orang-orang pada peringati kelahirannya itu tidak pernah mimpi berbuat dosa. Berbuat dosa dalam mimpi aja Nabi itu belum. Jadi kalau orang, ada kalanya orang girang banget dah, orang lagi pacaran, dia malamnya mimpi jalan-jalan sama ceweknya, gandengan ke Bali. Dia girang banget, aduh girang banget aneh malam jalan sama Luna Maya. Kata dia, itu pertanda banyak dosanya. Kalau orang mimpi berbuat dosa, jalan-jalan tuh. Apalagi sampai mimpi bersetubuh sama ceweknya, sama orang bukan istrinya, itu pertanda orang itu banyak dosa. Jangan girang. Dia girang banget jalan-jalan sama artis, mimpi. Itu kayak begitu.
Tapi kalau mimpi bersetubuh itu prosesnya lewat proses syar'i. Jadi dalam mimpi itu kita kawin, artinya nikah. Ada penghulu, ada bapaknya, dikawinin dah. Kata si bapaknya tuh, Ahmad, saya kawinkan engkau, saya nikahkan engkau dengan putri kandung saya yang bernama Aisyah dengan mas kawin 5 gram emas dibayar tunai. Kita jawab, saya terima nikahnya. Apa itu Aisyah binti apa umumnya Umar dengan mas kawin 5 gram dibayar tunai. Tanya dia sama penghulunya, gimana saksi sah? Sah. Kita ajak dah halimunan bulan madu ke puncak, bersetubuh dalam mimpi tuh. Mimpi bangun. Nah, ini pertanda amalnya diterima. Orang yang amalnya diterima itu kalau bermimpi tidak lepas daripada jalur syara. Dalam mimpinya enggak berbuat dosa. Dalam mimpinya. Jadi kalau orang mimpi jalan-jalan dengan perempuan lain, bukannya girang harus banyak Nabi Rasulullah itu tidak pernah dalam sepanjang hidupnya mimpi berbuat dosa. Begitu tuh. Dalam mimpi tuh. Apalagi nyolong kalau macam enggak. Kalau kita macam-macam mimpinya. Yang itu satu, itu kehebatan Rasulullah. Itu begitu tuh. Karena itu kita di dalam tidur disuruh banyak doa. Bukannya nggak pernah mimpi sama sekali. Awal-awal Nabi itu mimpi, tapi bukan bersetubuh, yakni berbuat dosa gitu. Kalau orang pengen mimpinya itu benar, maka dia sebelum tidur wudu dulu. Doa-doa, tidurnya miring, terserah dia, yang penting menghadap kiblat. Ada 2 cara. Apa kakinya di barat, palanya di timur, diganjel dengan bantal biar menghadap kiblat, itu juga salah satu cara. Ataukah palanya ke arah sono, apa itu? Utara ya? Utara, kakinya selatan, kayak mayit dikubur. Itu ciri pertama kalau mimpi itu benar. Hatta mimpi ketemu wali, kalau kemudian itu tidurnya tidak sesuai dengan yang dituntun oleh Rasul, tidak bisa. Wali tuh wis yakini setan, ngaku-ngaku wali songo lah, begitu. Jadi saya malam ketemu wali songo, tanya dia yang kayak begitu, tidurnya bagaimana? Itu dulu, punya wudu enggak, wis susah, wali songong. Kalau begitu, wali apa? Songong, itu bukan wali songo. Kalau dia tidak wudu dulu, udah begitu aja. Jadi jangan percaya memimpi kalau tidak memakai prosedur yang diatur. Karena itu, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, memang benar. Rasul itu adalah teladan. Tapi tidak semua orang bisa meneladani Rasul. Cuman 3 doang. Yarjullaha yaumal akhir wa dzakarallah katsira. Selebihnya tidak bisa kalau orang tidak memiliki sifat-sifat itu. 2, jamaah sekalian, lanjutannya wa matasa'aba aslan fi madaz zamani. Nabi Muhammad itu tidak pernah menguap dalam sepanjang hidupnya. Tidak pernah. Tidak pernah Nabi. Makanya kita disuruh oleh ajaran Nabi kalau menguap ditutup pakai tangan kiri, biar jangan keluar huruf. Sebab menguap itu pertanda di dalam hati kita dikuasai setan. Makanya kalau ngaji nguap mulu. Tapi kalau tahlilan berempat nggak pernah nguap, nggak pernah nguap. Begitu tuh yang kayak begitu. Itu kayak begitu. Jadi menguap, bangkis itu dari Allah. Tapi kalau nggak banyak, kalau sampai 4 kali, dokter Hendra dia, ini flu nih yang kayak begini, bangkis tuh. Kalau menguap itu pertanda tubuhnya begitu banyak dikuasai setan. Itu begitu. Nabi tidak pernah menguap karena setan tidak pernah masuk dalam tubuh Nabi. Itu begitu. Keistimewaan Nabi Muhammad tidak pernah menguap. Itu maknanya wa matasa'aba sulan fi madaz zamani. Kemudian minhud dawabu falam tahrub. Artinya dari Nabi itu binatang itu tidak pernah lari dari Nabi. Artinya apa? Suatu hari Nabi pada waktu masih kecil bersama saudara satu susu anaknya Siti Halimah Sa'diyah
namanya Domurah. Nabi itu punya abang satu susu dari ibu susu dari ibu Halimah, ibu asuhnya. Halimah Sa'diyah ini punya anak namanya Domurah. Masih kecil, baginda Rasul 4 tahunan. Itu kemudian Nabi berontak kepada ibunya yang namanya Halimah. Kata Nabi, nanya mak-maknya yang namanya Halimah Sa'diyah ini jauh dari Mekah, satu perkampungan yang masih steril. Memang seperti demikian yang bagus. Anak itu kenapa sih Nabi ekstrimnya, kalau bahasa saya suka mengungkapkannya, dibuang. Nabi kenapa dibuang dari kota besar metropolitan Mekah, diasuh oleh orang kampung yang namanya Halimah Sa'diyah. Kenapa istilah saya dibuang? Artinya begini, kenapa diasuh di perkampungan? Oleh karena kota besar ini udah terkena kontaminasi, udah kena polusi daerahnya. Dikit-dikit anak kecil tuh bangsat lo, anjing lo, namanya kota besar, enggak aneh. Anak bengal tuh banyak, main PS segala macam masih kecil. PS kan artinya pengikut setan. Itu banyak tuh. Karena yang kayak begitu. Nah karena itu Nabi ini dibawa di perkampungan yang masih steril, akhlaknya bagus-bagus. Ini seperti demikian karena otak anak itu masih jernih. Otak anak tuh mengenal. Jadi nanti kalau masuk kota, basicnya udah ada, tidak tergoyangkan kayak ikan di laut. Biar 20 tahun asin laut, ikan tetap saja tawar. Ini begitu. Kita juga punya anak, boleh. Makanya yang disebut dibuang, yakni dididik yang benar, agar supaya jangan sampai dia salah bergaul. Kalau belum punya basic, ikut-ikutan nih kopi lo, kopi, topi miring, kan nggak tahu. Kalau kita nggak bergaul kayak begitu. Nih Nabi pada waktu diajak oleh Domurah, pada waktu Nabi itu ngeluh sama Siti Halimah, kata baginda Rasul, ibu kemana kawan-kawan ini kok kalau pagi nggak ada? Begitu kata Nabi. Kata Siti Halimah, semuanya lagi pada ngangon kambing di hutan. Kata Nabi, bu saya juga kalau begitu ikut ngangon kambing dah. Begitu. Kata Siti Halimah, jangan nak, sebab kakekmu Abdul Muthalib dan emakmu Aminah itu nitipin bukan untuk kerja, tapi untuk dirawat dan diasuh. Ya kalau begini namanya enggak baik. Saudara kita Domurah kerja panas-panasan, saya cuma makan tidur main saja, ngapain saya? Tuh masih kecil Nabi mah sudah peduli. Jiwanya kayak begitu tuh, masih kecil Nabi. Akhirnya kata Nabi, kalau enggak boleh besok saya ikut gembala, saya mau kabur. Siti Halimah kebingungan juga, musyawarah sama orang kampung-kampungnya. Kata Siti Halimah, kata orang kampungnya, jangan, kita kampungnya udah subur. Berkat adanya Muhammad ini, kampung kita udah subur. Jangan sampai nanti diterkam macan repot. Begitu. Tapi karena Nabi ngotot, Nabi diizinin. Kata Nabi, besoknya tuh bareng dah dengan kakaknya yang namanya Domurah, kakak satu susu, yakni anaknya Halimah. Kata Nabi sama Domurah bilang, bang di mana? Hutan yang banyak rumputnya, biar kambing kita gemuk. Kata Domurah, ada sih, cuman jauh di sana, cuman banyak macannya, enggak apa-apa. Kata Nabi, enggak apa-apa. Insyaallah. Jalan dah tuh, wah kambingnya girang banget, sebab orang gak berani ke situ. Lagi enak-enakan kambing itu pada makan rumput yang hijau royo-royo, tiba-tiba kampungnya pada lari kambingnya tuh. Oh ternyata ada macan ngejar kambing nih. Domurah pun lari, Nabi mau kagak. Begitu duduk aja, Domurah lari liatin dari jauh. Duh jangan-jangan Muhammad diterkam nih, karena mudaan Nabi masih kecil, nggak lari. Ternyata macan itu dilihatin dari jauh, nggak ngapa-ngapa. Macan datang, itu tuh. Udah begitu pergi lagi, ditanyalah, saya singkat saja ceritanya panjang, bisa dibuka dalam kitab Insanul Uyun fi Siratil Aminil Ma'mun, panjang itu kitab ya, bisa 3 jutaan harganya. Tebal sih tafsir sirah itu. Kemudian ini ditanya oleh Domurah, Muhammad itu tadi macan ngapain? Saya kira nerekam ente. Kagak, saya bilangin dia macan datang
cuman macam ngucapin begini, assalamualaikum ya Rasulullah, salam doang, sujud salam, pergi lagi. Saya bilang, macan, ente jangan ngeganggu kambing-kambing di sini, ente hidup-hidup aja, jangan diganggu. Ini kambing orang-orang sini adalah orang-orang yang baik. Sekedar segitu, macan pergi lagi. Jadi binatang tuh sama Nabi enggak lari. Kalau kita kambing ada kita lari, tahu bau banyak dosa busuk dari badan kita. Sama Nabi binatang pada dekat sama Nabi, enggak mau lari. Hatta yang buas, yang kagak buas apalagi. Sama Nabi nurut-nurut binatang tuh. Banyak binatang yang nyamperin Nabi, enggak sedikit. Kalau kita ceritain nanti enggak kelar, cuman min hudawabu. Banyak sekali. Itu diantaranya keistimewaan Rasulullah tuh, binatang tuh enggak pernah lari sama Nabi. Semuanya dekat sama Nabi, ngucapin salam dan lain sebagainya. Kemudian wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Yang namanya lalat itu tidak pernah mencelok di tubuhnya Nabi. Lalat tuh enggak pernah hinggap di dalam tubuhnya Nabi, enggak pernah. Mengapa? Karena yang namanya lalat ini ada hobinya. Hobinya ke tempat-tempat yang kotor, yang bersih-bersih enggak. Nabi karena badannya suci, itu yang namanya lalat tidak pernah seumur hidup Nabi dihinggapi lalat. Kalau kita udah mandi aja dikerubungin lalat karena terlalu banyak dosa. Kalau kita begitu, padahal udah mandi, udah disemprot minyak wangi, itu 7 minyak wangi, 7 rupa, masih juga lalat masih menjelok di badan kita. Saking kotornya kita punya diri, kotor di makna maknawi. Boleh badannya bersih udah mandi, tapi dosa kita begitu membukit dan menggunung. Ini yang menyebabkan kotor kita. Itu kayak gitu. Nabi tidak pernah yang namanya lalat itu ada di tubuhnya Nabi. Karena lalat itu maunya ke tempat-tempat yang kotor, yang suci tidak mau. Begitu. Begitu juga di antara wali itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak pernah lalat itu hinggap di tubuhnya dari kecilnya. Itu Syekh Abdul Qadir. Kayak begitu. Kemudian bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat. Keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi di antaranya belakangnya Nabi kayak depan. Apa artinya belakang kayak depan? Nabi itu di belakangnya ini nih, walaupun orang di belakang tahu Nabi, bukan ada matanya, orang di belakang tahu mau ngapain dia, tahu tuh Nabi. Kita di depan kita nggak tahu, tuh kita begitu. Nabi yang di belakangnya. Karena itu yang namanya sahabat, orang untuk menjadi sahabat Nabi syaratnya orang itu berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dengan Nabi. Apakah dia lihat Nabi, Nabi tidak lihat dia, ataukah Nabi lihat dia lagi tidur, dilihat Nabi, jadi sahabat. Karena Nabi itu di mana aja bisa kelihatan. Belakangnya nih kayak depan. Kayak bahasa kita ada spionnya. Tahu kalau orang mau nusuk dari belakang, tahu Nabi. Tahu belakangnya. Itu keistimewaan Rasulullah. Itu kayak begitu. Jadi walaupun orang di belakang tahu, makanya lagi sholat itu Nabi bilang. Gitu, kalau orang tuh barisannya sendiri tuh ditegur kata Nabi, jangan duluin imam. Kenapa bisa begitu Nabi tahu? Emang Nabi nengok sholatnya? Kagak, belakangnya kayak depan, bisa melihat walaupun lewat belakang. Kita di belakang ada apa? Tahu Nabi. Itu diantara keistimewaan Rasulullah. Itu hebatnya Rasul. Itu maknanya belakangnya Nabi laksana depan, bukan di belakang ada mata, duduknya tuh bukan. Jadi walaupun ada di belakang percis, ibarat kita kayak di depan kelihatan. Itu Nabi hebatnya. Wala yura asru baulin minhu fi alani. Kemudian Nabi itu kotorannya, apa kencingnya, apa tinjanya, itu tidak pernah kelihatan. Itu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi pipis langsung kering, bes, begitu. Tinja juga begitu. Banyak sahabat pengen nyari tinjanya Nabi, tidak ketemu. Kenapa? Bumi senang banget menelan tinja dan air kencingnya manusia suci yang disucikan oleh zat yang maha suci. Kalau kita emang kagak kencing, seminggu masih bau jengkol tuh tanah. Lek tanah nelennya,
sama kencing kita, tinja kita, ya Allah, begitu tuh. Apalagi dipiara di sepiteng, kagak dipiara utuh. Ogan namanya. Cuman kata bumi, kalau enggak saya ini ditundukkan oleh Allah untuk menelan dia, enggak akan saya telan orang yang punya banyak dosa tuh. Bumi begitu. Bumi itu. Nabi mah kencingnya enggak kelihatan, langsung kering. Karena saking redha, seneng dan gembiranya bumi dikencingin oleh Nabi. Karena gembira dan senangnya bumi dieehin baginda Rasul. Jadi tidak ada, langsung kering. Ini keistimewaan Rasulullah. Hebatnya tuh. Nabi itu kayak begitu. Sayang mau balik kita ceritanya yang dibahas Senturi, ributnya DPR itu doang sih. Begitu. Mestinya sosoknya Rasul biar orang tuh siapa Rasulullah. Kayak begitu. Nabi itu wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hatinya Nabi tidak pernah tidur walaupun matanya tidur. Tuh hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi walaupun merem matanya, hatinya mah zikir Allah, Allah, Allah. Nabi. Kalau kita emang enggak, matanya melek, hatinya tidur, itu kita. Badannya di madi saklim, hatinya tahu kemana, begitu tuh, kagak mikirin. Nabi matanya tidur, hatinya melek. Makanya wudunya para nabi itu tidak pernah batal, walaupun tidur. Wong kagak tidur hatinya. Ini keistimewaan Rasulullah. Keistimewaan. Kalau kita mata melek, hati tidur, apalagi mata tidur mah lebih-lebih hatinya tidur. Melek kagak sadar kita. Sendal hilang aja padahal matanya melek. Itu kayak begitu tuh kita. Rasulullah tuh hatinya tidak pernah mengantuk apalagi tidur meski matanya terpejam. Itu Nabi di antara keistimewaannya. Wala yaradhillahu fi syamsi fatani, dan tidak bisa melihat bayangan Nabi di dalam terik matahari. Nabi kalau jalan suka ditutupi awan. Ada kalanya karena badan Nabi itu adalah nur, anta nurun fauqa nuri, cahaya dengan cahaya tidak saling bertabrakan. Nabi dicari bayangannya tidak ketemu. Saking beningnya Nabi. Itu banyak tafsir. Yang kedua, selalu kalau jalan ditutupi oleh awan. Itu Nabi. Tapi yang ditutupi awan ini pada waktu sebelum diangkat menjadi Nabi itu sama Sayyidina Maisarah, begitu ya. Begitu pada anak buahnya Siti Khadijah. Itu Nabi. Jadi tidak kelihatan oleh bayang. Kalau kita mah ada bayangannya kalau jalan tuh diterik matahari tuh, karena emang kotor jasad kita. Kitfahu qad alata qauman idza jalasu. Di antara keistimewaan Nabi adalah dua pundaknya tampak tinggi bila duduk bersama orang banyak. Artinya begini, Nabi itu kalau duduk bersama orang banyak, orang tidak perlu pakai diri-diri. Ini kumpul puluh ribu orang, semua orang bisa lihat Nabi. Seolah-olah ininya ngangkat di mata para sahabat. Jadi nggak ada, mana sih nabinya? Nggak ada tuh yang kayak begitu tuh. Begitu tuh. Kalau orang banyak tuh, kalau kita kan orang banyak kan nyari-nyari mana? Awas, nggak ada. Hatta mohon maaf orang pendek sekali kayak Ucok Baba, nggak perlu dia pakai kursi lihat Nabi, nggak kelihatan sama dia. Walaupun orang ini tinggi, tuh hebatnya Nabi. Nggak ada satupun yang mana nabinya, nggak ada. Dua pundaknya, tubuhnya seolah tinggi kalau bersama orang banyak. Nabi paling tingginya, jadi nggak ada ketutupan orang. Kalau kita kan kalau orang banyak, mana orangnya? Kalau Nabi nggak akan ada ketemu mana orangnya, karena semua orang tahu dialah Rasulullah. Itu begitu. Indal wiladati sif yadha bimukhtatani, sif yadha bimukhtatani indal wiladah. Nabi itu terlahirnya sudah dikhitan. Jadi lahirnya tuh udah dikhitan, udah putus, ndak kulub Nabi. Jadi enggak ada dukun sunatnya.
bengkongnya tuh, dokternya nggak ada yang melihat kemaluan Rasulullah, nggak ada. Sampai pusarnya juga maktu'usur, pusarnya pun pada waktu lahir baginda Rasul pagi lahirnya menjelang fajar. Makanya ada tuh habaib tuh yang maulid subuh. Ayo, karena memang Nabi begitu, lahirnya menjelang subuh. Pada waktu lahir Nabi, ibunya kaget, sebabnya enggak ngalamin mules perut. Lah, tahu-tahu ada bayi. Tuh hebatnya Nabi tuh. Enggak kayak kita lahirnya nyiksa orang tua. Kita begitu, lahirnya nyiksa, udah gede nyiksa juga sama orang tua. Tuh, banget dah kita. Tuh Nabi lahir kaget juga, sampai dukun berenaknya tuh yang namanya Siti Syafa itu mengatakan, "Neng Aminah, kenapa enggak panggil saya, enggak bayar enggak apa-apa. Aduh, kasihannya kamu lahir sendirian. Pas lihat, ini siapa yang ngedukunin? Udah matanya udah hitam ininya nih, bulu matanya bagus, wangi. Ini siapa?" Begitu. Kata Siti Aminah aja bingung, Siti siapa tuh? Kalau bahasa kita, iki sopo, begitu. Bingung juga. Itu habis begitu dibawa keliling ke timur, dibawa keliling ke barat, utara, selatan, karena memang rahmatan lil itu Nabi terlahir sudah dikhitan, udah beres, pusarnya udah cantik. Itulah Nabi, udah cantik sekali, udah ganteng banget Nabi, udah ganteng, ndak tiada tara. Gantengnya Rasulullah itu nggak bisa dibandingkan dengan apapun kegantengannya. Karena itu seorang penyair Arab itu, sahabat Nabi yang sangat tinggi, yang namanya Hasan bin Sabit itu mengatakan dalam syairnya itu, "Ahsana min kalam taraqatu aini, ajmala min kalam talidin nisa, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha." Secakap engkau Rasul, belum pernah terlihat oleh dua mataku orang yang cakepnya kayak engkau. Seganteng engkau Nabi, belum pernah perempuan manapun melahirkan orang yang gantengnya kayak engkau ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kau terlahir tidak ada kekurangan barang sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seolah-olah engkau lahir dapat mesen. Kalau kita ditanya, ente lahirnya hidungnya pengennya bagaimana? Pasti jawabnya mancung. Itu Nabi dicari kekurangannya, selalu ketemunya kesempurnaannya. Mau rambutnya, mau telinganya. Kalau kita tuh, di mana puncak kesempurnaan seseorang, disitulah puncak kerendahan seseorang. Itu kita. Berapa banyak perempuan cantik dipuji oleh orang. Tuh orang cakep banget ya, hidungnya mancung, pahanya, pinggulnya kayak gitar aja, gitar Roma. Cuman sayang jalannya ditarik. Ada sayangnya. Itu kita. Selalu sayangnya ada. Ketika kesempurnaan itu muncul, muncullah kerendahannya. Itu kita. Tapi Nabi enggak ada kalimat sayang, enggak ada. Enggak ada kalimat itu. Hidungnya bagus, ini semua. Yang namanya Nabi Yusuf ganteng, secercah daripada kegantengan Rasulullah. Enggak ada apa-apanya. Lalu kenapa Rasulullah tidak dikejar-kejar oleh para perempuan? Karena Rasulullah bukan sekedar jamaliyah, tapi memiliki jalaliyah. Kewibawaannya sangat tinggi. Orang tidak berani melihat Rasul. Nunduk kalau ada Nabi. Tidak berani. Makanya yang menceritakan tentang postur-postur Rasul, sahabat-sahabat kecil, seperti Sayyidina Anas bin Malik, itu lebih banyak menceritakan Rasulullah. Karena pada waktu Nabi pergi ke Madinah, pada orang pada nyumbang buat dakwah Nabi. Ada yang nyumbang harta, yang ini yang itu, ini mau datang sama Nabi. Ibunya Anas bin Malik, "Ya Rasul, saya ini enggak punya harta, cuman punya anak satu-satunya nih Anas. Ente jadiin budak aja dah enggak apa-apa, karena anak enggak bisa nyumbang lagi buat dakwah agama.
Udah ini aja jadiin budak, ente suruh apa ke anak saya? Kata Nabi, enggak. Dia aku jadikan sahabatku. Maka Anas karena kecil berani lihat Nabi, hidungnya, ininya, lebih banyak cerita-cerita Nabi. Seperti Sayyidina Ali lebih banyak menceritakan tentang postur siapa sosok-sosok Rasulullah. Kemudian hadil khosaisu fakhfadha takun aminan min syarri narin wa surraqin wa mihani. Sebagai penutup bait, inilah keistimewaan Rasulullah. Kita harus hafal. Kalau kita hafal, Allah kasih keselamatan kita dari bahaya api, yakni kebakaran, dari bahaya maling, yakni kecurian, dari bahaya segala cobaan. Sampai di zaman misterius, teroris, pembantaian besar-besaran di zaman dulu yang namanya zaman penjajahan. Wah Allah, ulama-ulama tuh di Banten ndak kena, mau diserbu kayak gimana juga ndak kena sama Belanda. Kenapa? Dia baca lam yahtalim qatu toha mutlaqon abada. Inilah ternyata nama Nabi itu memberikan itu. Kenapa sampai namanya, istilah keistimewaannya saja memberikan pancaran bisa menyelamatkan kita? Ini baru cerita tentang keistimewaan. Sebab yang diceritakan itu adalah manusia mulia. Manusia ini yang diceritakan inilah sosok mulia. Mulianya itu karena hatinya terlalu terhubung dengan Allah yang mulia. Ketika Allah sudah curahkan rahmat dan perlindungan serta kasih sayang kepada seorang hamba, maka rahmat itu akan menular. Namanya disebut menggoyangkan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita membaca-baca tentang keistimewaan Rasul, jadi kita dipandang juga oleh Allah. Ketika Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang, segala yang merisaukan kita, apakah takut sendal kita hilang kalau kita tidur, kalau kita apa, Allah jaga juga. Barakah orang itu membaca tentang siapa Nabi yang diikuti itu, keistimewaannya apa. Inilah kita mesti baca-baca paling tidak sebelum tidur sekali. Ya kita baca sama-sama biar kita mudah dulu sebelum nanti ditutup. Lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mata zamani minhu tawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat wa la yura asru baulin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara dhillahu fi syamsi fatani kitfahu qad alata qauman idha jalasu indal wila datisif yadha bimukhtatani hadhil khosai'isufa fadha takun aminan min syarri narin wa surraqin wa mimihani ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja dulu. Mungkin ada pertanyaan dari materi ini, ya silahkan sebelum doa. Iya. Iya. Ini yang saya tanyakan sedikit Pak Ustadz. Iya, Pak. Yang para ustadz dibicarakan bahwa Kangjeng Nabi Yusuf yang paling ganteng. Ini kalau dengan Nabi Muhammad
Nabi Muhammad apakah Nabi Yusuf yang paling ganteng? Terima Jadi kasih, Ustaz. orang yang paling ganteng itu hanya Rasulullah. Nabi Yusuf itu secercah, kalau bahasa kitanya secuil, sebagian kecil dari kegantengan Rasulullah. Persentasenya itu enggak 50-50 juga enggak, kecil. Kalau dibilang dipakai di persentase 0, jauh. Gantengnya Nabi Yusuf tuh, gantengnya. Pertanyaannya, kenapa Nabi Yusuf dikejar-kejar cewek, tapi Nabi tidak pernah didengar tentang dikejar-kejar oleh perempuan? Oleh karena Nabi Yusuf memiliki satu sifat, kegantengan saja, namanya jamaliyah. Kalau Rasulullah memiliki dua, jamaliyah ketampanan dan juga jalaliyah kewibawaan. Orang yang sangat berwibawa, walaupun ganteng, cuman tidak berani perempuan itu melihat Nabi ganteng. Tapi hawanya Nabi itu segen. Itu yang menyebabkan itu. Jangankan Nabi, nurnya Nabi, karena pertama kali yang Allah ciptakan adalah nurnya Rasulullah. Pada waktu nur itu nempel sama ibunya, sebelum Nabi lahir, nempel sama ayahnya, calon ayah, yang namanya Abdullah. Ini gantengnya luar biasa ayahnya Nabi. Di dalam kitab Fathus Samadil Alim, Syekh Nawawi Banten itu menjabarkan tentang sosok Abdullah, sang calon ayah Nabi. Di waktu itu banyak perempuan yang menawarkan diri. Abdullah, yuk tidur sama saya kasih duit. Kalau bahasa kitanya 200 juta. Yang penting ente tidur amannya aneh bayar. Ya Allah, kita emang kagak mau. Nggak ada perempuan kayak gitu. Sampai kita pengen bayar, oh gak juga perempuan. Tuh kita. Nabi itu ayahnya nih. Abdullah kayak begitu, Pak. Ayahnya. Banyak perempuan, enggak satu yang tergila-gila dengan calon ayah Nabi. Kenapa? Di jidatnya ada benih calon Nabi. Nur Nabi namanya. Aura Rasulullah. Itu begitu. Sampai, kata Syekh Nawawi, pada waktu Abdullah ini nikah dengan Aminah, sang calon ibu Nabi, lebih daripada 200 perempuan mati. Saking frustasinya bunuh diri, perempuan Arab. Saking enggak kepilihnya dia. Begitu tuh. Yang gila mau udah kagak kehitung. Yang gila, begitu. Ini mau yang bunuh diri. Itu kayak begitu. Ketika kemudian itu sudah bersetubuh Abdullah dengan Aminah, gantengnya Abdullah hilang. Biasa saja. Malah Aminah tambah cakepnya saja. Sampai akhirnya lahirlah Rasulullah. Kayak begitu tuh. Fa akhadhahal makhadu fa waladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sana. Itu kayak begitu. Jadi hebatnya itu Rasulullah. Jadi ganteng sekali. Cuman karena kewibawaannya sangat tinggi, segen. Itu yang menyebabkan para sahabat itu, yang perempuan itu tidak tergila-gila ngejar-ngejar. Kalau bahasa itu tidak diberaniin. Kalau Nabi Yusuf diberaniin orang, begitu tuh. Kalau Nabi tidak diberani, kurang lebih begitu.